Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Wida, guru kelas 5 SDN Pakis 5 Surabaya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 5, tema 1, subtema 1, muatan pelajaran IPS tentang kenampakan alam di Indonesia. Letak astronomi Indonesia. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia berada di kawasan iklim tropis dan terletak di belahan timur bumi. Letak geografis Indonesia. Indonesia terletak antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Pasifik dan Hindia. Batas negara Indonesia. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia bagian timur, yang wilayahnya gabung dengan Pulau Kalimantan. Indonesia juga berbatasan dengan Singapura dan Filipina serta Laut Cina Selatan di bagian utara. Di bagian timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini yang wilayah daerahnya bergabung dengan Pulau Papua serta berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Dulu Timur Leste itu bergabung dengan Indonesia. Kemudian dia memisahkan diri dan membentuk sebuah negara mandiri. Di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Wilayah di Indonesia terdiri antara daratan dan perairan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat indah. Kenampakan alam di Indonesia sudah tidak bisa diragukan lagi keindahannya. Kenampakan alam ada dua, yaitu kenampakan alam daratan dan perairan. Kenampakan alam daratan adalah kenampakan alam yang berada di daratan, tersusun atas lapisan tanah, cenderung kering dan tidak digenangi oleh air. Kenampakan alam daratan yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah darat yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Biasanya untuk pemukiman atau pertanian. Ini contoh dataran rendah ya. Sawah, dataran rendah. Yang kedua adalah pantai. Pantai adalah daerah perbatasan antara darat dan laut. Pantai di Indonesia sangat banyak dan indah. Salah satu contohnya adalah Pantai Parangtritis yang terkenal di Yogyakarta. Selain itu ada Pantai Sorake di Sumatera Utara, ada Pantai Kemala di Kalimantan, ada Pantai Kuta di Bali, ada Pantai Senggigi di Lombok, Pantai Nihiwatu di Nusa Tenggara Timur, Pantai Losari di Makassar, Pantai Ora di Pulau Seram, Maluku, dan Pantai Bakaro di Papua. Kenampakan alam daratan yang ketiga adalah lembah. Lembah adalah tanah rendah yang berada di kaki bukit atau kaki gunung, biasanya berbentuk U atau V. Seperti ini, contoh lembahnya ada di kaki bukit ya, sebelah sini. Nah,
Contoh lembah di Indonesia, ada Lembah Ngarai, Sianok di Sumatera Barat, Lembah Cilengkrang di Jawa Barat, Lembah Bawang di Kalimantan Barat, Lembah Bidadari di Bali, Lembah Bada di Sulawesi Tengah, Lembah Alimato di Maluku, Lembah Sari di Lombok, Lembah Fulan Fehan di NTT, dan Lembah Baliem di Papua. Yang keempat adalah tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Bisa diperhatikan gambarnya, ini daratan yang menjorok ke arah laut. Contoh tanjung di Indonesia, ada Tanjung Basu di Riau, Tanjung Alang-Alang di Jawa Barat, Tanjung Bandaran di Kalimantan Tengah, Tanjung Benoa di Bali, Tanjung Ake Lama di Maluku Utara, Tanjung Luar di Lombok, Tanjung Batu Moncong di NTT. Yang kelima adalah delta. Delta adalah daratan yang berada di tengah sungai. Gambar ini adalah delta Sungai Brantas. Nah, Sungai Brantas yang ada di Jawa Timur itu bercabang menjadi dua, Sungai Kalimas dan Kali Porong. Nah, di percabangan Sungai Brantas itu ada sebuah daratan kecil yang dinamakan delta. Ya. Selain delta Sungai Brantas juga ada delta Sungai Mahakam di Kalimantan, delta Sungai Memberamo di Papua, delta Sungai Bengawan Solo, delta Sungai Musi. Nah, penampakan alam daratan yang keenam adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah darat yang memiliki ketinggian 300-600 meter di atas permukaan air laut. Contoh dataran tinggi di Indonesia, dataran tinggi Gayo di Aceh, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Muler di Kalimantan Barat, dataran tinggi Kintamani di Bali, dataran tinggi Donggo di Lombok, dataran tinggi Seko di Sulawesi, dan dataran tinggi Afrak di Papua. Seperti yang kita lihat pada gambar, dataran tinggi itu wilayahnya berkabut ya, jadi cuacanya dingin daripada di pantai atau dataran rendah. Penampakan alam daratan yang ketujuh adalah bukit. Bukit adalah daerah yang menonjol lebih tinggi dari daerah sekitar, tetapi tidak lebih tinggi daripada gunung. Seperti ini ya, bukit. Bukit Barisan, contohnya ada di Bengkulu, Sumatera. Bukit Teletabis ada di Malang. Bukit Rimpi di Kalimantan Selatan. Bukit Asa di Bali. Bukit Saleta di Sulawesi Selatan, Bukit Gamsurono di Maluku, Bukit Pergasingan di Lombok, Bukit Liaga di NTT, dan Bukit Sontiri di Papua. Yang kedelapan adalah gunung. Gunung adalah daerah yang menonjol ke atas, lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Nah, gunung yang terkenal di Indonesia adalah Gunung Kerinci di Sumatera, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Asing di Kalimantan, Gunung Batur di Bali, Gunung Rinjani di Lombok, Gunung Soputan di Sulawesi, Gunung Gamalama di Maluku, dan Gunung Puncak Jaya di Papua. Yang kesembilan, penampakan alam daratan adalah pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung, seperti contoh yang ada di gambar adalah Pegunungan Jaya Wijaya yang ada di Papua. Putih-putih ini adalah salju. Saking tingginya Jaya Wijaya di Papua, Pegunungan Jaya Wijaya diselimuti oleh salju. Pegunungan lain yang ada di Indonesia adalah Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, Pegunungan Menoreh di Jawa Tengah, Pegunungan Meratus di Kalimantan, dan Pegunungan Bone di Sulawesi. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah
kenampakan alam perairan. Tadi kita sudah belajar tentang kenampakan alam daratan. Sekarang kita akan belajar tentang kenampakan alam perairan. Kenampakan alam perairan adalah kenampakan alam yang tersusun atas kumpulan air dalam jumlah yang besar. Kenampakan alam perairan yang pertama adalah sungai. Sungai adalah wilayah yang memanjang dan dialiri air secara terus-menerus. Contoh sungai di Indonesia: Sungai Musi dan Batanghari di Sumatera, Sungai Bengawan Solo dan Brantas di Jawa, Sungai Kapuas dan Mahakam di Kalimantan, Sungai Bongka dan Karama di Sulawesi, Sungai Ayung di Bali, Sungai Rabalaju di NTB, Sungai Aisesa di NTT, Sungai Eti dan Tala di Maluku, Sungai Bian dan Brasa di Papua. Yang kedua, kenampakan alam perairan adalah danau. Danau adalah daerah cekungan yang luas dan besar dan digenangi oleh air. Danau yang dibuat oleh manusia disebut waduk. Nah, ini gambarnya. Yang atas adalah danau alami, yang bawah adalah waduk. Contoh danau di Indonesia: Danau Toba di Sumatera, Danau Ranu Kumbolo di Jawa Timur, Danau Sembulu di Kalimantan Tengah, Danau Buyan di Bali, Danau Poso di Sulawesi, Danau Kelimutu di NTT, Danau Satonda di NTB, Danau Tolire di Maluku, dan Danau Sentani di Papua. Selain itu, tadi sudah dijelaskan bahwa danau buatan disebut waduk. Waduk-waduk di Indonesia biasanya digunakan untuk perairan sawah, selain itu juga untuk PLTA. Contoh waduk di Indonesia: Waduk Jatiluhur, Waduk Kedung Ombo, Waduk Karangkates, dan Waduk Gajah Mungkur di Jawa. Kenampakan alam perairan di Indonesia adalah rawa. Ini yang ketiga adalah rawa. Rawa adalah daerah dataran rendah yang digenangi air dan tertutup tanaman air. Ini contohnya adalah rawa yang ditutup oleh enceng gondok. Contoh rawa di Indonesia adalah Rawa Pening di Jawa Tengah, Rawa Bayu, dan Rawa Biru di Banyuwangi. Yang keempat adalah kenampakan alam perairan yang berupa laut. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas. Contohnya laut di Indonesia adalah Laut Jawa, Laut Sawu, Laut Maluku, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Timor, dan Laut Halmahera. Ini adalah laut-laut milik Indonesia, berada di wilayah negara Indonesia. Kenampakan alam yang kelima adalah selat. Kenampakan alam perairan. Selat adalah laut yang sempit yang diapit oleh pulau, seperti di gambar. Bisa kalian lihat. Sini ada pulau yang pertama, ada pulau yang kedua. Di tengah-tengahnya ada selat. Disebut selat. Selat di Indonesia, yang pertama Selat Sunda. Itu batas antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian Selat Bali. Itu adalah batas antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kemudian ada Selat Karimata sebagai batas Belitung dan Kalimantan. Ada Selat Malaka, itu adalah batas Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Kemudian ada Selat Makassar, itu perbatasan antara Laut Jawa dan Laut Sulawesi. Kemudian ada juga Selat Madura, ini dekat dengan kita. Selat Madura yang ada jembatan Suramadu, ini adalah laut batas antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Kemudian ada Selat Alas, ini batas antara Sumbawa dan Lombok. Kemudian kenampakan alam perairan yang berikutnya, yang keenam adalah teluk.
Teluk ini kebalikan dari tanjung, karena teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Nah ini, laut menjorok ke daratan. Kalau tanjung tadi kebalikan dari teluk, daratan yang menjorok ke laut. Ini teluk. Contoh teluk di Indonesia, Teluk Jakarta, Teluk Aru di Kalimantan, Teluk Labuan Bajo, Teluk Bayur di Padang, Teluk Pangandaran dan Teluk Pelabuhan Ratu di Jawa Barat, Teluk Banyu Biru di Banyuwangi. Yang terakhir adalah samudra. Samudra adalah lautan yang sangat dalam dan luas, memisahkan benua antara benua Asia dan Australia misalnya. Ini sangat luas sekali. Jadi samudra ini tidak dimiliki oleh perorangan. Samudra adalah milik bersama karena merupakan menjadi batas sebuah benua. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini, yang kita pelajari pada video ini. Nanti apabila kamu kurang jelas, kamu bisa mengakses link buku digital ini di link deskripsi ya. Nanti Bu Ida letakkan di deskripsi, silahkan kamu akses linknya. Jika kurang jelas bisa kamu pelajari sendiri. Nah, jika yang penasaran tentang penampakan alam di Indonesia yang sangat indah, silahkan kalian cari gambar atau videonya di browser kalian. Kalian cari untuk yang penasaran. Kalau yang ingin mengunjungi langsung, ingin membuktikan seberapa cantik, seberapa indah gunung-gunung, pantai-pantai di Indonesia, silahkan kalian berwisata ke wisata-wisata yang ada di Indonesia. Mari kita tingkatkan pariwisata Indonesia, kita viralkan ke dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang cantik luar biasa dengan kekayaan alamnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan keberagaman dan keistimewaan wilayah di Indonesia pariwisatanya? Baik anak-anak, terima kasih untuk belajar bersama pada kesempatan di video kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video belajar bersama selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.